Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai produksi berkonsep ramah lingkungan sesuai dengan materi yang sudah ada di dalam RPS. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya ketika melakukan kegiatan bisnis itu ada kegiatan utama, ada 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produksi ramah lingkungan pada kegiatan bisnis. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui bahwa produksi itu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, atau bisa juga suatu proses untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan melalui proses tertentu. Nah, produksi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah to produce, yang berarti menghasilkan. Selain itu, produksi juga bisa diartikan sebagai proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai manfaat suatu barang atau jasa melalui proses tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep keberlanjutan atau green production di sini, ada istilah yang disebut dengan green production atau green manufacture. Nah, produksi hijau atau green production ini dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan masalah desain produk dan proses dengan masalah perencanaan dan kontrol manufaktur, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengelola aliran limbah lingkungan dengan tujuan mengurangi dan pada akhirnya meminimalkan dampak lingkungan hingga juga memaksimalkan efisiensi sumber daya. Nah, dari sini kita bisa mengambil konsep bahwasanya green production itu adalah suatu sistem di mana produk-produk yang dihasilkan dalam proses produksi itu harus ramah lingkungan, mulai dari sumber dayanya, kemudian proses pengolahannya, hingga pada akhirnya nanti setelah proses produksi, limbah yang dihasilkan itu juga harus dikelola dengan baik, sehingga limbah yang sudah dibuang ke lingkungan itu bisa ramah terhadap lingkungan dan tidak menghasilkan atau tidak merusak lingkungan itu sendiri. Itu adalah konsep dari green production. Nah, selanjutnya di sini, konsep green production itu merupakan strategi bisnis yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan masa kini karena perilaku konsumen sudah beralih ya, jadi dari produk-produk yang tidak ramah lingkungan beralih kepada produk-produk yang ramah lingkungan. Selain itu, konsep green production juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan bisa dihasilkan melalui penerapan konsep green production atau green industry dengan cara yang pertama adalah pengadaan dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Kedua, proses produksi mesin menggunakan teknologi yang ramah lingkungan atau teknologi tepat guna. TTG. Yang ketiga adalah penanganan limbah yang efektif. Nah, kalau ketiganya ini sudah diterapkan oleh perusahaan, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut sudah menerapkan konsep green production atau produksi yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya di sini kalau kita berbicara mengenai produksi begitu ya, produksi itu erat kaitannya dengan bahan baku. Kalau green production atau produksi hijau, produksi yang ramah lingkungan, maka bahan baku yang dipakai pun untuk menghasilkan produk atau jasa juga harus bahan baku atau material-material yang juga ramah lingkungan. Nah, bahan baku tersebut bisa diperoleh dari beberapa macam ya. Yang pertama di sini ada produk-produk atau bahan baku tersebut diperoleh dari produsen lokal, artinya tidak membutuhkan distribusi sehingga memakan emisi atau sumber energi yang berlebihan. Kalau sumber bahan bakunya diperoleh dari
produsen lokal, artinya untuk memindahkan bahan baku tersebut ke dalam pabrik begitu ya, tidak membutuhkan sumber energi atau bahan bakar yang cukup besar. Selain itu, bahan baku yang ramah lingkungan adalah bahan baku yang memiliki sifat ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini proses produksi ramah lingkungan itu berfokus pada 3 tujuan mendasar. Yang pertama adalah meminimalkan emisi, limbah, dan juga kecelakaan kerja. Yang kedua adalah meminimalkan penggunaan bahan baku dan bentuk energi yang tidak terbarukan. Yang ketiga, meminimalkan biaya siklus hidup atau life cycle, yaitu dari siklus hidup produk ketika dihasilkan sampai produk itu dibuang, sudah tidak digunakan lagi. Itu juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya di sini ada produk ramah lingkungan ya. Tadi yang pertama ada bahan baku ramah lingkungan, yang kedua adalah produk ramah lingkungan. Nah, setelah bahan baku diolah, maka akan dihasilkan produk. Nah, produk ini karena berasal dari bahan baku yang ramah lingkungan, maka dia juga akan menghasilkan produk yang ramah lingkungan pula. Nah, kita belajar dulu mengenai definisi produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dijual, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi oleh konsumen tentunya, sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen atau customer. Yang kedua, produk ramah lingkungan dipahami sebagai produk yang terbuat dari bahan-bahan ramah lingkungan dan tidak memiliki potensi untuk merusak lingkungan. Artinya kalau produk itu sudah tidak digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan, itu tidak akan merusak. Itu yang disebut dengan produk ramah lingkungan. Yang ketiga, produk ramah lingkungan secara prinsip dapat bertahan dalam periode yang cukup lama. Jadi punya siklus hidup yang lama, life cycle-nya lama. Tidak mengandung racun, terbuat dari bahan yang bersahabat dengan lingkungan, dan tentunya yang paling penting di sini adalah produk ramah lingkungan itu akan dapat didaur ulang. Kalau teman-teman perhatikan, di minimarket itu sudah banyak sekali kantong plastik yang bisa didaur ulang, artinya 5 tahun, dalam jangka waktu 5 tahun itu plastiknya akan hancur. Atau juga dengan kata lain, kalau kita misalnya ke minimarket, untuk memakai kantong plastik itu kita disuruh membayar. Nah, itu dalam rangka untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan. Jadi ini dalam rangka mendukung konsep bisnis yang sustainable, yang berkelanjutan, begitu. Kemudian, nah, kalau kita sudah tahu apa itu produk yang ramah lingkungan, di sini ada kriteria. Ada beberapa indikator yang bisa dikatakan bahwa produk itu ramah lingkungan. Kriteria yang pertama adalah hemat energi, tahan lama, dan seringkali memiliki persyaratan perawatan yang rendah. Jadi, kalau kita punya produk ramah lingkungan, itu dalam merawatnya, dalam perawatannya itu tidak rumit atau tidak susah karena produk tersebut ramah lingkungan gitu ya. Jadi ketika misalnya dibuang gitu aja ya ke lingkungan misalnya, itu tidak perlu diolah terlebih dahulu karena produknya ramah lingkungan. Berbeda dengan misalnya kemasan-kemasan atau produk-produk yang dikemas dengan menggunakan kaleng atau mungkin plastik begitu ya, itu ketika kita membuangnya ke lingkungan harus membutuhkan penanganan atau bahkan harus didaur ulang. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah bebas dari bahan kimia, penipis ozon, senyawa beracun, dan tidak menghasilkan produk sampingan. Artinya bahan-bahan atau kriteria produk ramah lingkungan itu tidak akan diperoleh dari bahan-bahan kimia atau bahan-bahan yang mengandung senyawa penipis ozon, misalnya gas CFC begitu, atau tidak mengandung senyawa beracun. Nah, kalau misalnya produk tersebut mengandung bahan-bahan kimia penipis ozon, maka sudah bisa dipastikan bahwa produk tersebut tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah sering dibuat dari bahan baku atau konten daur ulang atau dari sumber yang terbarukan dan berkelanjutan. Artinya, sumber-sumbernya atau bahan bakunya untuk menghasilkan produk ramah lingkungan itu juga harus dari bahan-bahan yang bisa diperbarui begitu atau bahan-bahan terbarukan. Yang keempat adalah diperoleh dari produsen atau sumber daya lokal.
tidak perlu impor begitu. Karena kalau impor akan menambah biaya transportasi, di mana biaya transportasi itu membutuhkan bahan bakar. Meskipun tidak terikat secara langsung dengan produk, bahan bakar itu bisa menyumbang emisi gas rumah kaca begitu, sehingga bisa saja meskipun produknya itu ramah lingkungan, tetapi dalam proses distribusi itu menjadi penyumbang emisi atau polusi. Yang terakhir adalah dapat terurai secara alami atau mudah digunakan kembali. Jadi tidak perlu penanganan khusus ketika ingin membuang produk-produk ramah lingkungan. Atau bisa juga digunakan kembali tanpa proses daur ulang. Itu adalah kriteria produk ramah lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah sertifikasi produk ramah lingkungan. Sertifikasi produk ramah lingkungan ini saya ibaratkan ya seperti misalnya kalau kita di Indonesia ada makanan yang membutuhkan sertifikasi halal. Jadi kan ada makanan, produk-produk yang butuh sertifikasi halal. Sama halnya dengan produk yang ramah lingkungan itu juga ada sertifikasinya. Biasanya nanti di dalam kemasan itu akan tertera sertifikasi ramah lingkungan. Nah, untuk sertifikasi ramah lingkungan itu, kalau tadi saya contohkan yang produk halal itu sertifikasi biasanya dari MUI, kalau dari sertifikasi produk ramah lingkungan itu ada beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikasi ramah lingkungan misalnya. Kalau yang saya contohkan di sini adalah lembaga-lembaga internasional begitu. Pertama ada Energy Star, kemudian ada Green Local Certification, kemudian ada Forest Stewardship Council, dan juga ada ISO 1400 dan 1401 yang mengatur tentang Environmental Management Standard. Ada juga USDA Organic Product, dan yang terakhir ada sertifikasi dari Leadership in Energy and Environmental Development. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh logo ya, teman-teman, dari sertifikasi produk ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya kalian belanja produk gitu ya, kemudian di dalam kemasannya ada logo-logo yang tertera di sini misalnya, berarti itu bisa dipastikan bahwa produk yang kalian konsumsi atau kalian beli itu adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Baik itu dari bahan bakunya, kemudian proses produksinya, dan juga nanti siklus hidup akhirnya ketika sudah tidak digunakan lagi dan ingin dibuang begitu, itu sudah ramah lingkungan. Oke, begitu ya teman-teman untuk materi hari ini terkait dengan proses produksi ramah lingkungan. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di live chat begitu, di kolom chat. Untuk materi PowerPoint, teman-teman bisa mengaksesnya di link Google Drive yang sudah saya sematkan di Siakat. Begitu ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.